Batik adalah kerajinan lukis kain dengan menggunakan canting yang berisi cairan lilin malam dengan teknik model dan lukisan bernilai seni tinggi. Batik merupakan warisan dunia dari negara Indonesia dan menjadi ciri khas dari budaya Nusantara, khususnya Jawa. Kerajinan batik telah dikenal di Indonesia sejak zaman kerajaan. Berawal dari hanya digunakan oleh keluarga keraton saja, lama-kelamaan batik mulai merambah keluar keraton dan terus berkembang hingga saat ini. Mulai dari batik tulis, batik cap, dan batik printing, keunikan motif dan teknik pembuatan batik pun terus berkembang hingga muncullah batik yang satu ini. Sudah pernah melihatnya, Konco? Ini adalah batik Ciprat, karya elok yang merupakan salah satu kerajinan yang diciptakan di Rumah Batik Ciprat di Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Jadi kami berdiri pada tanggal 30 Februari tahun 2018, beberapa tahun yang lalu. Awal dari adanya kerajinan batik Ciprat di Desa Maron, khususnya di Wonosobo, yang memang ini adalah satu-satunya di Wonosobo, itu ada pendataan dari BPRSBG Kartini Temanggung, yaitu Balai Besar Rehabilitasi Bina Grahita, datang ke Desa Maron bersama dengan TKSK Kecamatan Garung yang melakukan pendataan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas intelektual di Desa Maron dan Desa Grogol. Nah, dalam penjaringan tersebut didapatkan ada sekitar 14 penyandang disabilitas, 10 dari Desa Maron dan yang 4 dari Desa Grogol. Nah, setelah beberapa hari kemudian dari BPRSBG Temanggung datang lagi ke Maron, mengumpulkan para tokoh masyarakat termasuk juga dari pemerintah desa, dan di situ dibentuklah sebuah wadah untuk menaungi para penyandang disabilitas dengan nama KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat. Beberapa hari kemudian kami 5 orang pendamping diundang ke BPRSBG Kabupaten Temanggung. Di sana kami mendapatkan pelatihan tentang pembuatan batik Ciprat dan juga keset dari kain perca serta berbagai kerajinan yang ada di Temanggung. Karena di BPRSBG Temanggung itu sendiri adalah pusatnya dari para penyandang disabilitas intelektual. Kemudian beberapa hari ke depannya dari BPRSBG datang ke Maron sambil membawa bahan serta alat-alat batik. Nah, di situ kami beserta para penyandang disabilitas melakukan praktek secara langsung pembuatan batik Ciprat. Seperti namanya, batik ini dibuat dengan cara mencipratkan lilin atau malam panas ke atas kain yang terbentang, sehingga menciptakan motif-motif unik yang tentu berbeda dengan kain batik lainnya. Hal inilah yang membuat batik Ciprat unik dan tentu amat menarik. Prosesnya yang pertama kita ada kain putih, kemudian kain itu kita sesuaikan ukuran standar kami, yaitu 2 meter 10 cm kali 115. Nah, itu ukuran itu kita bentang di pembentang, dan setelah kita bentangkan kita panaskan malam atau lilin. Kemudian setelah mendidih, lilin tersebut mencair, kita ciprat-cipratkan, bisa pakai kuas, bisa pakai sapu lidi dan alat lainnya tergantung motif yang akan kita buat di kain tersebut. Nah, setelah cipratan itu selesai, kita blok pakai warna. Nah, warna tersebut sesuai dengan selera pembeli. Pesan yang hitam ataupun yang merah dan warna lainnya kita blok. Setelah itu kering, setelah kering kita kunci warna agar warna itu tidak luntur. Setelah penguncian warna selesai, didiamkan selama kurang lebih 1/4 jam. Kemudian kami lorot, istilahnya lorot itu direbus. Nah, perebusan itu berfungsi untuk menghilangkan atau mencairkan malam yang melekat di kain. Ya, setelah itu dibilas
dijemur, keringkan, selesai. Wah, kreatif juga ya Konco. Meski dengan peralatan yang mirip dengan batik konvensional, masyarakat Dusun Maron mampu membuat kerajinan batik baru dengan motif yang unik juga tentunya. Hebatnya lagi, seluruh pengrajin di RBC atau Rumah Batik Ciprat Maron Garung ini adalah para tunagrahita, yaitu teman-teman penyandang disabilitas intelektual. Wah, salut banget deh. Jumlah pengrajin semula itu yang terjaring adalah 14 penyandang disabilitas. Akan tetapi ada salah satu penyandang disabilitas yang meninggal, kemudian yang 3 tidak mau untuk ikut kegiatan sehingga mereka tidak pernah datang ke shelter. Nah kemudian tinggal 10 orang. 10 orang itu yang sampai saat ini masih aktif, namun ada 1 orang yang selalu datang akan tetapi untuk ikut dalam kegiatan tidak mau. Dipatok dengan harga berkisar 140 hingga 160 ribu rupiah, hingga saat ini kain batik RBC Maron masih konsisten mendapat pesanan dari berbagai kalangan, baik perseorangan ataupun pesanan dalam jumlah besar untuk banyak kelompok seperti komunitas, organisasi, hingga instansi seperti dinas sosial yang juga selalu langganan loh Konco. Bahkan Mas Menteri Sandiaga Uno dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga sudah pernah memesan batik ciprat ini loh. Wih, keren ya. Banyak sih kendala dari pengrajin ini, termasuk dari pendamping yang dialami ketika mendampingi mereka para penyandang disabilitas. Yang jelas yang pertama kendala bagi kami adalah tempat produksi. Karena kami belum mempunyai tempat produksi yang khusus, jadi kami selama ini masih nurut ataupun numpang di lantai 2 kantor Desa Maron. Nah, kendala lainnya adalah bahwa kami dari pendamping ini kebetulan dari perangkat desa. Jadi kami mengambil produksi batik ciprat itu pada hari Sabtu saat libur kerja kami di kantor desa. Karena kalau kita lakukan kegiatan setiap hari, karena kami adalah para pendamping dari perangkat desa, takutnya akan mengganggu pekerjaan kami sebagai perangkat desa. Nah, untuk itulah kami mengambil harinya itu ya hari Sabtu. Kemudian kendala lainnya yaitu untuk mengarahkan anak-anak, karena mereka memang para penyandang disabilitas itu membutuhkan kesabaran yang penuh. Jadi kita harus pinter-pinter untuk mengarahkan mereka dalam berkegiatan. Kemudian kendala selanjutnya adalah ketika kami menghadapi anak yang hiper. Jadi kami sangat kesulitan untuk mengarahkan salah satu anggota yang sangat hiperaktif. Dia datang akan tapi sama sekali tidak mau untuk ikut seperti teman-temannya membatik. Dengan segala keterbatasan yang ada, para pengrajin Rumah Batik Ciprat Maron Garung ini tetap selalu bersemangat dong untuk terus berkarya. Perasaannya senang, mantap, semangat. Bagi Konco Web TV yang berminat membelinya, Konco bisa juga loh langsung datang ke kantor Desa Maron untuk membeli kain batik yang tersedia. Atau yang ingin memesan custom sesuai dengan keinginan kalian juga bisa banget loh. Untuk memasarkannya kami lebih ke story ya Mbak. Jadi untuk Instagram ada, akan tetapi kami tidak terlalu intens untuk pemasaran di Instagram maupun Facebook. Jadi kami masih sangat manual lah, jadi belum kita online kan. Yeah. Selain datang langsung, kalian juga dapat memesan kain batik ciprat ini dengan menghubungi nomor WhatsApp Pak Asrif yang tertera di bawah ini ya Konco. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja tuh disimpan dan juga calling nomornya ya. Selain untuk memenuhi kebutuhan sekunder, bagi Konco Web TV yang ikut membeli produk batik ciprat asli Wonosobo ini, juga berarti konco-konco ikut membantu meningkatkan perekonomian lokal kota dingin tercinta kita ini.
Harapan kami yang pertama tentunya kami ingin mempunyai rumah produksi sendiri sehingga kami tidak numpang di kantor desa yang tentunya dengan kami numpang akan sedikit banyaknya itu pasti mengganggu pelayanan yang ada di desa, walaupun kami lakukan di hari Sabtu hari libur, akan tetapi itu akan sedikit berpengaruh terhadap suasana di kantor desa. Itu yang pertama. Yang kedua, semoga ada perhatian dari pemerintah khususnya Kabupaten Wonosobo terkait dengan produk-produk dari penyandang disabilitas, karena mereka pun juga punya hak untuk bisa berkembang hidup layak sebagaimana non-disabilitas lainnya. Harapan kami juga batik Ciprat disabilitas itu bisa diakui yang pertama khususnya oleh pemerintah dulu lah. Syukur-syukur mereka mau untuk memakai produk dari para penyandang disabilitas, itu yang kami harapkan. Untuk masyarakat Desa Maron khususnya dan masyarakat Wonosobo khususnya, kami dari pendamping disabilitas Shelter Wonosobo Peduli Tali Kasih Desa Maron berharap produk dari disabilitas ini diakui oleh masyarakat. Jadi masyarakat saya harapkan untuk tidak memandang sebelah mata terhadap karya-karya dari para penyandang disabilitas. Karya dari penyandang disabilitas itu justru menjadi sebuah karya yang istimewa, karena tidak semua orang bisa melakukan, walaupun memang itu sebuah pekerjaan yang mudah, akan tetapi disabilitas pun ternyata bisa melakukan. Jadi mohon untuk masyarakat non-disabilitas di Kabupaten Wonosobo untuk tidak memandang sebelah mata terhadap para penyandang disabilitas.